Soal berikutnya, kapasitas kapasitor keping sejajar diberi muatan dipengaruhi oleh 1. Konstanta dielektrik, 2. Tebal plat, 3. Luas plat, 4. Jarak kedua plat. Pernyataan yang benar adalah, soal ini berkaitan dengan kapasitor ya. Nah, ingat adik-adik, untuk menghitung nilai kapasitas kapasitor, kita menggunakan rumus C sama dengan epsilon dikali A per D. Nah, maka yang menentukan nilai kapasitas kapasitor keping sejajar itu adalah epsilon, A, dan D. Epsilon itu adalah konstanta dielektrik, berarti 1 benar. A adalah luas penampang atau luas plat. Dan D adalah jarak kedua plat. Nah, sehingga jawaban yang benar untuk soal ini adalah 1, 3, dan 4. Itu E. Perhatikan gambar rangkaian kapasitor di bawah ini. Jika masing-masing kapasitor bernilai C, maka kapasitas penggantinya adalah. Nah, soal ini berkaitan dengan menghitung nilai kapasitas kapasitor yang dirangkai secara seri dan paralel. Nah, yang pertama yang akan kita selesaikan terlebih dahulu adalah yang seri di bagian atas. Nah, ingat adik-adik, untuk kapasitor itu kebalikan dari hambatan. Jadi untuk seri kita sebarkan. Jadi ini kita 1 per C seri 1 ya, karena ada 2 nanti kita bedakan, sama dengan 1 per C tambah 1 per C tambah 1 per C sama dengan 3 per C. Maka C seri 1 sama dengan C per 3. Nah, langkah yang sama kita gunakan untuk menghitung C seri di bagian bawah. Maka akan kita peroleh langsung saja C seri 2 sama dengan C per 2 ya. Dengan cara yang sama akan kita peroleh seperti ini. Nah, berikutnya rangkaian seri bagian atas dengan bagian bawah itu dirangkai secara paralel ya, hubungannya paralel. Maka kita gunakan rumus C paralel sama dengan C seri 1 tambah C seri 2 sama dengan C per 3 tambah C per 2. Nah, berikutnya apa lagi? Kita samakan penyebutnya jadi 6 ya. 6 bagi 3 sama dengan 2C tambah 6 bagi 2 sama dengan 3C sama dengan ya 5C per 6. Maka jawabannya adalah 5C per 6 atau 5 per 6C. Nah, jadi ingat adik-adik, untuk seri diseparkan, untuk paralel langsung dijumlahkan. Perhatikan gambar rangkaian kapasitor berikut. Nilai energi listrik yang tersimpan pada kapasitor 4 mikrofarad adalah. Nah, berikutnya kita akan menghitung energi listrik ya. Nah, ingat dulu adik-adik, untuk menghitung energi listrik kita menggunakan rumus W sama dengan setengah CV kuadrat. Nah, sebelum adik-adik menghitung, perhatikan dulu letak kapasitor 4 mikrofarad ini ya. Nah, jangan terburu-buru. Nah, karena yang ditanya hanya 4 mikrofarad, kita butuh di situ C dan V. Nah, C-nya sudah ada, V. Ingat untuk karakteristik rangkaian paralel, ya, karena 4 mikrofarad itu paralel dengan kapasitor di atasnya, ya. Maka pada paralel, ya, pada rangkaian paralel, rangkaian kapasitor paralel. Nah, memiliki sifat bahwasanya V totalnya itu sama dengan V pada masing-masing kapasitor. Nah, kita anggap saja V1 ini ya. Nah, berarti nilai V pada kapasitor 4 mikrofarad itu adalah 5 volt.
Nah, maka kita tidak perlu lagi menghitung nilai kapasitas kapasitor total dari rangkaian ini. Nah, kita tinggal langsung masukkan ke rumus energi ya. W sama dengan 1/2 kali kapasitas kapasitornya 4 mikrofarad ya, 4 kali 10 pangkat min 6 dikali 5 kuadrat sama dengan ya, ini bisa kita coret 2 kali 10 pangkat min 6 ya dikali 25 sama dengan 50 kali 10 pangkat min 6 Joule. Nah, kita pilih hasilnya A ya. Nah, jadi ingat adik-adik, kalau ditanya untuk rangkaian paralel, maka kita memiliki sifatnya V sama. Nah, nanti kalau pada rangkaian seri, ya, pada rangkaian seri, itu yang sama adalah Q atau muatan sama. Ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar beberapa arah medan magnet. Dari gambar di atas, arah medan magnet yang benar adalah, nah, ingat adik-adik, untuk menentukan arah medan magnet, kita menggunakan kaidah tangan kanan. Ya, kita coba untuk nomor 1. Ya. Nomor 1, silakan adik-adik gunakan tangan kanannya. Jadi, arah panah itu menunjukkan arah arus, ini diwakili oleh ibu jari ya. Jadi I itu kita gunakan penunjuknya ibu jari. Kemudian medan magnet B itu tunjukkan oleh arah putaran 4 jari lainnya. Nah, ini menggunakan kaidah tangan kanan. Ya. Jadi untuk kondisi nomor 1, ketika ibu jari kita arahkan ke arah kanan, maka arah 4 jari yang lain di bawah arus itu masuk ya, ditunjukkan dengan silang. Jadi silang artinya masuk bidang. Kemudian titik ini menunjukkan arah keluar dari bidang. Nah, untuk gambar nomor 1, di bagian bawah benar, kemudian bagian atas harusnya titik, berarti 1 salah ya. Salah. Kemudian nomor 2, nah inilah yang benarnya, di bawah masuk, di atas keluar. Itu benar ya. 3, di bagian kanan, ya betul masuk, di bagian kiri harusnya keluar, tidak ada yang masuk juga, berarti 3 salah. 4, ya di bagian atas masuk silang, di bagian bawah keluar, ya benar, 4 benar. Kemudian nomor 5, ya tidak ada, kedua-duanya keluar ya, harusnya di sebelah kiri ini masuk, ya di sebelah kanan keluar, maka 5 juga salah. Nah, sehingga jawaban untuk soal ini adalah 2 dan 4. Sebuah kumparan kawat dengan luas 4 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat terletak dalam medan magnet 1,5 Tesla. Jika medan magnet tegak lurus terhadap bidang, maka fluks magnetik yang dihasilkan adalah, nah, soalnya berkaitan dengan fluks magnetik ya. Nah, ingat rumusnya dulu adik-adik, bahwasanya fluks ya sama dengan B dikali A kali cos theta. Jadi mana B adalah medan magnet, kemudian A adalah luas penampang ya. Kemudian theta adalah, nah ini harus dipahami baik-baik, theta itu adalah sudut antara garis medan magnet dengan normal bidang ya, bukan dengan bidang. Nah, karena di sini dikatakan medan magnet tegak lurus terhadap bidang. Nah, maka di sini tetanya ya, theta sama dengan 0 derajat ya. Karena medan magnet itu berarti sejajar dengan normal bidang. Jadi kalau kita gambarkan,
Misalnya ini bidang. Nah, medan magnet tegak lurus dengan bidang, berarti arah medan magnetnya seperti ini. Ya. Nah, mana normal bidang? Normal bidang itu adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang. Maka, untuk kondisi ini, arah medan magnet itu sejajar dengan normal bidang. Ya. Maka diperoleh dari sini, theta sama dengan 0. Oke, nah kita lanjutkan, masukkan nilainya ke persamaan. Medan magnet 1,5 dikali A 4 kali 10 pangkat min 4 dikali cos 0 derajat sama dengan 1,5 kali 4 kali 10 pangkat min 4 kali 1. Kita peroleh hasil 6 kali 10 pangkat min 4 Weber. Ya, jawabannya D.